Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Rifan Maulana. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang siaga pendis. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Hanya dua yang akan kita bahas, yaitu untuk mengisi absensi dan juga melengkapi SKMT atau surat keterangan melaksanakan tugas khusus untuk GPAI yang sudah tersertifikasi. Bagaimana caranya? Langsung saja kita cek ke Google Chrome. Oke. Seperti biasa, kita akan menggunakan handphone sebagai perangkat yang akan kita gunakan agar lebih mudah dan tentunya hasilnya tidak salah atau sama saja dengan menggunakan laptop. Justru lebih simpel, lebih mudah, dan lebih praktis. Seperti biasa, kita masukkan dulu alamat Siaga Pendis. Setelah itu, kita login dengan nomor akun yang sudah kita miliki. Setelah itu kita tunggu sampai proses login seperti biasa. Kalau kemarin kita mengisi jadwal di jadwal dan tugas, maka seharusnya hari ini atau pada kali ini sudah di perpal gitu ya. Hasil dari pengisian jam mengajar yang kemarin pernah kita upload. Nah, seperti ini. Jadi, tandanya kalau misalkan status tugas dan jadwal yang kemarin kita ajukan sudah di perpal, ini tandanya seperti ini. Jadi, sudah muncul status data jadwal dan tugas tambahan sudah terverifikasi. Artinya, sudah selesai dan pastinya status mengajar kita itu pasti aktif. Kita cek saja ya di tanda 3 yang sebelah kanan ini, garis-garis 3 ya. Nah, dicek maka status mengajar kita itu sudah aktif di semester genap tahun ajaran 2023-2024. Sampai tahapan ini khusus untuk GPAI yang belum sertifikasi cukup, tidak perlu melakukan langkah-langkah yang lain, artinya sudah selesai dalam pengaktifan status mengajar. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan meneruskan khusus untuk guru PAI yang sudah tersertifikasi dan di bagian administrasi, di sertifikasi tentunya ini sudah diupdate dengan data-data yang memang sudah kita miliki, statusnya harus sudah sertifikasi dan tentunya sertifikat yang kita miliki hasil dari PPG, PLPG atau dari sertifikasi pendidik sebelumnya itu sudah kita miliki dan di NRG sudah keluar nomor registrasi gurunya. Seperti itu ya. Jadi untuk tahapan-tahapan selanjutnya, bagaimana cara kita mengisi absensi? Nah, yang ini kita perbesar sengaja. Jadi ada absensi dan juga di paling bawah setelah jadwal dan tugas di bagian administrasi ini ada SKMT. Dua fitur ini harus benar-benar kita kuasai, minimal kita bisa mengisi sendiri tanpa merepotkan operator atau mungkin menunggu kawan kita yang ingin membantu gitu ya. Jadi kita coba belajar supaya bisa sendiri karena lebih enak kan kalau misalkan kita sudah bisa. Selanjutnya kita akan cek saja absensi karena dua fitur ini saya tekankan sekali lagi kalau kita bisa mengisi absensi dan mengisi SKMT maka itu menjadi kunci untuk kita bisa mengikuti pemberkasan. Ya, kan itu nama kalau bahasa Sundanya bisa tereh cair seperti itulah ya kurang lebih. Jadi kita akan langsung saja klik yang absensi. Nah, ini tampilannya untuk yang absensi ini sengaja masih di mode handphone ya, masih di mode telepon. Nanti kita akan perlihatkan mode desktop atau mode PC seperti ini. Nah, ini Ibu Bapak untuk absensi karena sekarang sudah bulan Februari, seharusnya sudah mengisi juga
sudah mengisi absen di bulan Februari dan ini tampilan awal mungkin di ibu bapak belum ada, bulan yang muncul. Kebetulan saya sudah input yang bulan Januari dan sebagai contoh saya akan coba tambah saja yang bulan Februari gitu ya. Nah, ini caranya kita klik yang tambah, kita ulangi ya. Diklik yang tambah bagian ini, setelah itu di bawahnya kita pilih nama sekolah, tentunya pasti yang muncul adalah nama sekolah yang induk terlebih dahulu kalau memang ada yang non-induk gitu ya. Yang kedua, bulannya kita tinggal pilih saja bulan Februari, tahunnya sesuai tahun yang sekarang, dan di status cuti silakan ibu bapak kalau memang ada cuti, boleh kita pilih ada cutinya seperti ini. Nah, jadi diupload surat cuti, misal ibu cuti sakit, seperti itu ya, atau misalkan cuti umroh, silakan boleh diupload cuti surat cutinya di form sebelah bawah. Tapi kalau misalkan di bulan ini tidak ada cuti, ya berarti tidak usah dicek yang bawah, gitu cukup yang tidak ada cuti saja. Kebetulan di bulan ini kami tidak melakukan cuti, jadi akan kita lanjutkan dengan cara mengklik simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, maka terlihat di sini untuk bulan yang kita buat, absensi di bulan yang kita buat ini, maka muncul nama sekolah, kemudian bulannya muncul, tahunnya jelas, di status perpal, itu harus masih ajukan, keterangannya memang kosong, kemudian ada pengelolaan, kita akan input. Bagaimana cara inputnya? Jadi tadi kita baru bikin formnya saja gitu ya, baru bikin formnya saja untuk di bulan Februari. Kemudian bagaimana cara menginput absennya? Maka di sini kita akan klik input. Nah, yang perlu jadi catatan Ibu Bapak ketika menginput absensi itu, maka kita harus punya pegangan, baik itu pegangan yang langsung dari sekolah melalui absen manual atau mungkin fingerprint kalau ada gitu ya. Absen yang via jari itu atau mungkin untuk yang PNS boleh menggunakan DHE karena sudah menggunakan daftar hadir elektronik itu silahkan bisa menjadi acuan atau yang PNS Kemenag bisa pakai pusaka seperti itu ya. Jadi silahkan saja untuk acuan mengisi siaga ini karena memang belum bisa terintegrasi secara langsung, tapi kita mengisi manual absensi siaga di bagian ini. Nah, sebagai contoh, saya akan kasih contoh dua saja, tidak banyak-banyak karena kalau misalkan keseluruhan dan memang sekarang baru tanggal 6, otomatis baru bisa mengisi sampai tanggal 6 gitu ya. Jadi meskipun di bawahnya bisa diisi, tapi karena sekarang baru tanggal 6 ya kita baru bisa mengisi sampai tanggal 6. Dan ini absensi masih bisa diisi sampai pengajuan atau sampai perpal. Cara mengisinya bagaimana? Kita akan coba langsung klik tambah. Nah, setelah klik tambah, di bagian bawah ini ada jam masuk dan jam pulang. Diklik saja jam masuknya, kemudian untuk pengisian silahkan ibu bapak di sekolah lihat saja absen yang tadi disebutkan gitu ya. Baik di DHE kita masuk jam 7 misalkan atau jam 6 lebih ya kita masukkan jam 6 lebih 50 misalkan seperti ini. Nah ini jam 6.50 pulang jam berapa nggak perlu nanya orang lain ya karena yang memang masuk dan keluar itu ibu dan bapak gitu dan tidak mungkin sama. Jadi jam masuk itu sesuai kita masuk ke sekolah, jam pulang pun begitu. Jadi ketika kita pulang dari sekolah, setelah melaksanakan tugas baik pembelajaran ataupun administrasi lainnya, maka kita input atau kita pilih jam pulang kita. Ini sebagai contoh, saya pulang jam segini misalkan seperti itu. Jadi masuk jam 6.50, pulangnya jam 13.30. Poin pentingnya seperti tadi, jadi jam masuk dan keluar atau pulang sesuai dengan kegiatan kita di sekolah. Dan tentunya untuk absensi ini itu harus memenuhi 24 jam per minggu minimal 24 jam per minggu ya gitu seperti 24 jam
pelajaran, bukan 24 jam seperti jam biasa gitu ya, yang ibu bapak sudah pahami. Nah, ini contoh pengisian absen di bulan Februari. Bagaimana cara mengisi keseluruhan? Ya tentunya seperti tadi, diulang saja, kita masuk jam berapa, pulang jam berapa, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh cukup satu. Kebetulan kita sudah mengisi absensi yang bulan Januari dan ini yang akan menjadi yang akan menjadi bahan untuk apakah kita layak mendapatkan tunjangan di bulan Januari atau tidak gitu ya. Nah, setelah nanti terisi semua sebagai contoh ini ya kita input seperti tadi keseluruhan, kemudian kita lihat jadwal yang tadi kita input. Contoh ya, kita cek di input lagi boleh. Nah, ini untuk di bulan Januari sesuaikan dengan jam kita masuk. Kebetulan Januari itu kita masuk tanggal 8 ya. Nah, seperti ini. Jadi masuk hari Senin jam 7.30, pulang jam 11. Selasa jam 8, pulang jam 12. Silakan disesuaikan saja sesuai dengan jam masuk dan pulang kita. Dan di Sabtu Minggu ini kalau Minggu sudah jelas libur gitu ya. Tapi kalau ibu bapak ada yang memang kalau hari Sabtu masuk, silakan boleh ditambah saja, Pak. Saya mah hari Sabtu masuk ya, ditambah saja. Sabtu masuk jam berapa, pulang jam berapa. Kebetulan di kami pembelajarannya sampai hari Jumat, jadi Sabtu Minggu kosong. Terlepas nanti hasilnya bakal terlihat gitu ya. Jadi kalau ibu izin hari Kamis tidak masuk, bapak hari Rabu nggak masuk ya tidak perlu diisi seperti itu. Jadi diisi saja sesuai dengan kita masuk ke sekolah seperti ini. Nah, setelah lengkap, setelah terisi dengan lengkap untuk absensinya, maka kita unduh hasil yang kita input tersebut. Jadi diunduh filenya, di-download, kemudian nanti hasilnya PDF, ini sebagai contoh saja karena saya sudah mengajukan. Ini untuk hasil yang tadi kita input ya. Yang hasil tadi yang kita input, hasilnya seperti ini dan jangan sekali-kali membuat manual seperti ini. Kita bikin saja, tidak disarankan gitu ya. Bahkan kalau itunya haram gitu ya. Nggak boleh, kita tinggal isi saja di Siaga, nanti hasilnya akan terkonsep sendiri dan ini ada apa kayak barcode gitu lah seperti ini ya. Nah, ini akan kelihatan kalau misalkan kita edit atau lain-lain lah seperti itu. Nah, ini nanti di-print kemudian ditandatangani oleh kepala. Untuk titik mangsa tentu saja tanggal terakhir di bulan tersebut. Jadi kalau ini misalkan Bandung 31 Januari 2024 ditandatangani dan juga pakai stempel seperti itu ya. Nanti hasil unduhan tersebut barusan kan kita unduh di sini nih. Nah, nanti hasilnya kita unggah. Hasilnya kita unggah. Ini browse, ada catatan di sini, filenya seperti biasa, boleh PDF, JPG, PNG, JPEG, silahkan. Itu ya, badai PDF, badai gambar, silahkan sama saja. Yang penting ukurannya jangan lebih dari 150 kilobyte. Maksimal 150 kilobyte. Nah, ini saya punya file tadi sudah di-scan, sudah ditandatangani oleh kepala, jadi tinggal upload. Ini ukurannya tidak lebih dari 150 KB. Nah, kalau sudah, artinya kita sudah memilih file dan siap untuk upload, maka klik Save Change. Nah, kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Kalau ada notifikasi seperti ini, artinya sudah berhasil upload absensi. Kalau sudah berhasil upload absensi, kemudian di sebelah kanannya ada lihat, ini sudah berhasil, maka untuk selanjutnya klik ajukan. Nah, ini yang di bawah. Pak, kenapa itu yang di atasnya? Karena saya sudah mengajukan, sedang mengajukan gitu ya. Nah, Ibu Bapak nanti kalau sudah dilengkapi Januari semuanya,
mulai dari tanggal 8 sampai 31. Untuk yang hari libur tetap dikosongkan, kemudian klik ajukan. Nah, ini klik ajukan. Kalau misalkan seperti ini, Anda belum upload berkas, ya berarti memang belum selesai upload. Nah, nanti Ibu Bapak kalau sudah upload, ini kan yang bulan Februari barusan, pasti tidak akan berhasil. Nah, kalau Ibu Bapak sudah dilengkapi, kemudian sudah input ya, diunduh, diunggah, dan di sininya muncul lihat, baru bisa klik ajukan. Dan bulan tersebut kita mengajukan absensi, dan kita tunggu saja perpal dari admin kabupaten atau kota. Itu untuk absensi di bulan Januari khususnya, atau di bulan-bulan selanjutnya sama saja, silakan Ibu Bapak boleh mengisinya sesuai dengan kehadiran kita di sekolah dan memenuhi minimal 24 jam per pekan atau per minggu. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting, yang memang ini ditunggu-tunggu dan harus dilaksanakan di bagian administrasi. Tadi sertifikasi sudah jelas, NRG sudah ada harusnya, NUPTK jelas, data rekening jelas. Ini data rekening sesuai rekening yang dikelola atau yang diminta oleh admin kabupaten kota gitu ya. Kalau misalkan yang ASN pakai rekening mandiri misalnya gitu ya, diinstruksikan pakai mandiri, ya kita uploadnya yang mandiri. Kalau misalkan non ASN diinstruksikannya pakai yang BJBS atau rekening yang lain, ya disesuaikan dengan rekening yang memang diminta oleh admin kabupaten kota. Seperti ini ya. Seperti itu, dan itu sudah pernah kita bahas. Oke, selanjutnya untuk SKMT kita cek SKMT, surat keterangan melaksanakan tugas. Nah, ini yang kemarin agak riweh gitu ya. Belum apa-apa buka siaga langsung ngecek SKMT. Ya otomatis tidak akan layak gitu ya. Nah, ini mah sambil ngabibita saja gitu ya. Jadi analisa tunjangan profesinya ini harus sudah checklist semua. Pak, gimana cara checklistnya? Nah, cara checklistnya lihat aja di sini. Yang kategori 1, usia kelahiran belum memasuki 60 tahun, ya belum pensiun. Kemudian yang kedua, menyelesaikan perpal NUPTK. Ini catatan juga ya, NUPTK-nya harus sudah tercantum, terklaim. Kemudian yang ketiga, sudah ada NRG. Yang keempat, memenuhi jam tatap muka 24 jam. Kumaha caranya, bagaimana caranya, ya seperti tadi. Jadi kita isi jam mengajar yang ada di bagian jadwal dan tugas. 24 jam gitu ya, harus terisi. Yang kelima, memenuhi wajib minimal 6 JTM di Satmingkal. Jadi kalau kita punya dua sekolah, kalau misalkan jamnya kurang, itu di Satmingkalnya minimal 6 jam. Nggak bisa di Satmingkal 3 jam atau 4 jam, selebihnya di non Satmingkal gitu ya, itu nggak bisa. Jadi 6 jam di sekolah induk, itu yang nomor 5 gitu ya. Jadi yang 4 dan 5 ini harus dilihat dengan hati-hati, diisi di bagian awal yang sebelumnya. Kalau sebelumnya belum selesai atau mungkin ya belum di verbal, otomatis masih cakra merah gitu ya, masih kali seperti itu. Yang keenam, memenuhi rasio guru siswa. Ya, jadi satu orang guru itu kalau di jenjang TK kami itu 15 anak, jadi satu guru minimal pegang 15 anak. Nah, bagaimana di SD, SMP, SMA, ya menyesuaikan saja. Kalau misalkan di SD satu guru itu minimal 30 anak satu kelasnya gitu, yaitu silahkan disesuaikan. Kalau misalkan 6 kelas, ya disesuaikan, nanti 6 dibagi dengan jumlah jamnya. Yang ketujuh, melengkapi data TPG, dan 8 ini sudah otomatis checklist hijau gitu ya. Yang kebanyakan itu cakranya di nomor 4 dan 5. Jawabannya seperti yang tadi, dicek jam mengajarnya. Kalau belum perpal, ditunggu saja. Admin kabupaten kota sedang bekerja keras untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi jadwal mengajar ya, ditunggu saja. Oke, lanjut untuk SKMT. Sebenarnya untuk SKMT cuman ada 2 langkah saja gitu ya. Kita unduh, kemudian hasil unduh itu kita print. Setelah di print, ditandatangani oleh kepala, dan catatannya itu harus dinilai karena ini kelayakan
mengajarnya itu, jam mengajarnya itu kita lihat hasilnya seperti apa dengan cetak surat. Sini ya, diulang. Nah, ini cetak surat, diklik, maka akan otomatis minta disimpan atau diunduh seperti ini. Hasilnya kita lihat hasil unduhan atau hasil download yang barusan kita klik. Nah, seperti ini. Surat keterangan menjalankan tugas SKMT ya, surat keterangan menjalankan tugas. Tugasnya itu sebagai pembelajaran atau program PAI atau bimbingan dan tugas tertentu. Jadi yang kemarin kurang jamnya ya mohon maaf barangkali nanti tidak layak juga gitu ya. Jadi kalau muncul SKMT otomatis itu sudah layak. Dan untuk hasil penilaian kinerja, nilainya bagaimana ini? Nah, setahu saya untuk penilaian ini nilai yang di-input itu puluhan gitu ya. Jadi rentangnya mulai dari 10 sampai 100. Silakan diisinya atau dinilainya sama siapa? Ya di sini sudah jelas kalau guru ditilai oleh kepala sekolah gitu ya. Jadi kepala sekolah melihat dan menilai di uraian ada dua, melaksanakan proses pembelajaran atau program pengembangan PAI. Yang kedua melaksanakan proses bimbingan. Yang menilai itu kepala sekolah gitu. Jadi biarkan kepala sekolah yang menilai kinerja kita. Nanti kalau misalkan kepala gimana Pak? Sebenarnya sih kepala itu apa ya, bukan jeruk makan jeruk lah, tapi lebih enak kepala itu yang menilai secara langsung sih pengawas gitu ya. Jadi pengawas yang menilai kinerja kinerja kepala sekolah gitu. Nah, ini untuk yang guru. Jadi guru yang dinilai oleh kepala, untuk kepala lebih baik langsung dinilai nanti sama sama pengawas seperti itu. Dan di sini ada pengawas PAI-nya harus sudah tercantum gitu ya. Kita sudah ada di bawah binaan ibu bapak pengawas PAI kita itu ya. Seperti ini barangkali hasil SKMT-nya ini di-print dan juga ditandatangani oleh kepala pakai stempel, kemudian kita temui pengawas untuk minta pengesahan penandatanganan bahwa kita sudah melaksanakan atau menjalankan tugas sebagai guru PAI dengan salah satu format atau salah satu buktinya ini sudah ada SKMT di siaga. Nah, seperti itu. Setelah dicetak, jangan lupa kalau sudah dicetak, ditandatangani, untuk selanjutnya yaitu unggah SKMT. Kebetulan untuk SKMT kita baru cetak hari ini dan belum ditandatangani, jadi menunggu besok karena ini kita bikin videonya malam ya. Jadi besok kita temui kepala sekolah, minta penilaian, kemudian temui pengawas, dan juga minta pengesahan dari pengawas ditandatangani bahwa kita sudah melaksanakan SKMT. Nanti hasilnya kita foto, baik PDF maupun gambar, kalau nggak salah masih sama, itu kemudian kita upload di bagian sini, unggah SKMT. Karena jangan sampai di bawah ini muncul seperti ini, Anda belum mengunggah SKMT. Ya memang belum ya. Nanti si notifikasi belum mengunggahnya harus berubah menjadi Anda sudah mengunggah SKMT. Seperti itu ya. Dan untuk dispensasi tadi kemarin atau tadi kalau salah saya pernah kirim file gitu ya, khusus bagi yang ada di grup-grup PPG yang baru saja, khususnya di Kabupaten Bandung. Itu sudah saya kirim format-format dispensasi bagi eh, guru yang memang muridnya kurang gitu ya. Misalkan guru itu di sekolahnya cuman di SD cuman ada 10 orang misalkan per kelasnya atau kurang dari itu ya itu boleh dengan menggunakan surat dispensasi. Tapi kalau misalkan jumlah muridnya misal nih di SMP ada 9 rombel, satu rombelnya 30. Nah, tapi ada dua guru PAI, yang satu kurang dari 24. Nah, itu sebisa mungkin silahkan ditambah saja dengan ekstrakurikuler, BTQ atau yang lainnya sehingga ibu bapak mencakup 24 jam. Ini sudah pernah dibahas ya sebelumnya. Oke, itu untuk SKMT setelah dicetak kemudian diunggah seperti biasa. Ini format filenya 200 sampai 500 KB. Jadi silahkan diundah
diunggah diunggah SKMT yang sudah ditandatangani. Ya, seperti itu. Barangkali 2 hal yang perlu diperhatikan oleh guru PAI yang sudah tersertifikasi. Yang pertama, absensi setiap bulan harus diisi, itu masih ringan gitu ya. Jadi tidak setiap hari, kemudian tidak seperti DHE lah gitu ya. Jadi tidak setiap hari isi, kemudian hari berikutnya tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi masih bisa mengisi manual dan yang diupload hanya absen yang ada di siaga saja gitu ya. Yang kedua, SKMT silahkan diupload dan nanti menjadi salah satu berkas yang perlu disiapkan ketika pemberkasan. Mudah-mudahan dipermudah segala sesuatunya. Mudah-mudahan juga video ini bisa menjadi referensi ibu bapak untuk mengerjakan sendiri karena memang tidak sulit kalau kita mau mencoba dan sebisa mungkin kita tidak menyusahkan orang lain seperti itu ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika kurang jelas atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung atau boleh di kolom komentar gitu ya, biar bisa dibalas di situ atau mungkin dengan yang lain bisa saling berbagi. Itu untuk video kali ini. Ingat-ingat statusnya harus sudah aktif baru kita bisa mengisi di bagian SKMT dan absensi. Dan ini tidak akan berlaku bagi guru PAI yang memang sudah selesai PPG tapi belum mengajukan NRG gitu ya, dikarenakan mungkin belum keluar sertifikatnya yang asli atau e-sertifikat berupa PDF yang diberikan oleh LPTK, ya ditunggu saja sampai nanti LPTK mengeluarkan e-sertifikat atau sertifikatnya secara langsung untuk pengajuan NRG. Jadi yang belum mendapatkan sertifikat mudah-mudahan masih tetap diberikan kesabaran dan kita doakan LPTK segera menyelesaikan untuk sertifikat PPG-nya gitu ya. Jadi yang sudah tersertifikasi dan statusnya sudah punya NRG, silahkan lakukan pengisian absensi dan juga SKMT. Nah, khusus untuk SKMT ini diisi hanya 1 semester sekali, jadi awal semester saja, selanjutnya yang diisi tiap hari atau tiap bulan itu hanya absensi. Jadi khusus untuk SKMT, untuk pengisiannya hanya 1 semester sekali gitu ya. Jadi maksimalkan untuk bisa mendapatkan penilaian kinerja yang bagus tapi sesuai penilaian dari kepala sekolah. Seperti itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang atau kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.